Oke, selamat datang di kelas MM. Hari ini kita akan belajar Adobe Illustrator. Di sini saya pakai Adobe Illustrator 2021. Oke, langsung kita mulai. Tampilan pertama pada Adobe Illustrator adalah seperti ini. Di sini ada menu Create New atau kita membuat baru atau Open, menyimpan membuka file yang kita sudah pernah buat sebelumnya. Di sini ada pilihan pertama, letter, postcard, comment, iPhone X, ukuran televisi. Kemudian jika kalian disuruh memilih ukuran yang lain atau ingin memilih ukuran lain, tinggal menggunakan more preset. Klik more preset. Di sini ada banyak pilihannya. Jika ukurannya disuruh pakai A4, kita klik A4. Oke. Kemudian preset detailnya kalian ubah. Namanya boleh coba 1. Oke, setelah selesai kita klik create sambil nunggu. Nah, dia akan tampil seperti ini. Dan jika sudah kalian buka Adobe Illustrator, pada menunya ini akan terlihat seperti ini. Pada objek yang paling atas ini namanya menu bar. Menu bar itu adalah perintah menggunakan teksnya. Sini. Kemudian di sini bawahnya ini adalah control panel. Saya ulangi, yang di bawahnya ini adalah control panel. Jadi kalian akan bekerja dengan menggunakan ini. Kemudian di pinggirnya ini, sini adalah toolbar. Toolbar ini yang nanti sering dipakai dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian yang pinggir sebelah kiri ini adalah panel bar. Ini ada banyak pilihannya, nanti tinggal dimunculkan kembali di menu Windows. Kemudian di sini ada juga menu layer, kemudian pewarnaan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang direction tool dan selection tool. Oke, kalau selection tool itu berlogokan adalah anak panahnya yang transparan, kemudian yang direction tool itu anak panah yang ada gambar putihnya. Ini fungsinya hampir sama tapi tugasnya berbeda. Gimana ya secara menyebutnya? Oke, kita akan contohkan, kemudian kita akan menggambar sebuah objek dengan menggunakan shape. Shape itu adalah bentuk itu ada banyak. Di sini ada kotak, lingkaran, segi 5, bintang, dan lain sebagainya. Kita akan coba dulu menggambar dengan rectangle tool. Kita bentuk kotak. Untuk membuat satu objek, menggambar objek dengan shape, kita tekan shift untuk biar gambarnya presisi. Oke, itu akan bentuk shape kotak. Kemudian kalau kita mau isi warna, kita akan ke fill warna. Di sini dia. Karena ini warnanya putih, dan karena di fillnya ini warna putih, tentu di kotaknya ini akan berwarna putih. Kita akan coba ganti warnanya. Klik di sini, kita cari warnanya apa, misalnya kuning. Kita klik OK, otomatis dia berwarna kuning. Kemudian yang di sampingnya ini adalah stroke. Stroke itu adalah garis pinggir. Ya, garis pinggir kalau kita zoom, dia akan kelihatan seperti ini. Di sini adalah yang di tengah namanya fill-nya untuk pewarnaannya, kemudian yang di garis tepi ini adalah namanya stroke. Stroke ya. Kita lanjut ke fungsi dari selection tool. Selection tool adalah fungsinya memindahkan objek atau memilih objek yang mana akan kita mau pindahkan. Kemudian kalau direction tool yang lagi satu ini mengubah bentuk dia fungsinya. Ini ya. Kalau kita mau merubah bentuk gambar shape yang kotak ini dalam bentuk yang lain, kita bisa berubah. Kalau kita klik di sini, nah, dia akan muncul seperti ini. Kita coba lihat.
tahu, kemudian cara mengubahnya. Nah, kalau di sini bentuknya ada pilihan misalnya mau dilengkungkan satu. Oke, dia akan berubah bentuk seperti itu. Yang lainnya juga bisa dilengkungkan. Kalian klik sekali, kemudian di seperti itu. Itu fungsi dari direction tool. Kemudian kalau memindahkan sama bisa juga direction tool, tapi yang lebih presisi adalah menggunakan selection tool. Kemudian kita rubah lagi. Kalau selection tool tidak akan bisa berubah bentuk, cuma mengubah ukuran besar dan kecil saja. Kalau dengan direction tool kita bisa mengubah bentuk dari bentuk. Oke, itu kita gambar shape yang kedua, coba kita bentuk lingkaran. Oke. Nah, kalau kita mengubah, kita bisa klik sekali, kemudian bentuknya kita ubah bentuknya. Ini anchor, namanya anchor pointnya di sini. Kita bisa berubah bentuk dari shape dengan direction tool. Itu dari fungsi seleksi dan direction tool. Oke, selanjutnya kita akan coba menggambar dengan menggunakan shape yang gampang aja dulu ya, sebelum kita menggunakan pen tool. Shape ini fungsinya adalah dia berbentuk, jadi kita akan menggunakan shape untuk menggambar terlebih dahulu. Yang kita pakai shape lingkaran aja dah. Oke, untuk membuat presisi kalian buat tekan shift, lalu klik kiri tahan mouse. Kemudian buat lagi satu. Oke, klik kiri tahan pas. Atau bisa dengan di copy paste. Kemudian pakai selection tool, kemudian klik kanan, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Ini fungsinya biar gampang kita. Oke. Kalau kita mau mengubah warna, setiap ini kita akan menggunakan klik sekali, kita fill-nya. Kemudian oke, warna ubah lagi, warna misalnya kalian mau apa, bisa klik lagi fill-nya, kemudian klik lagi, klik warna hitam. Oke. Sudah bentuk seperti ini. Gambar Mickey Mouse ya. Kecilkan lagi kupingnya, kemudian lagi satu, kecilkan, besarkan lagi. Oke. Sudah berbentuk. Kemudian kita akan mencoba lagi gambar shape yang lainnya. Kita coba kotak. Kita akan membuat gambar lampu. Kemudian kita ubah. Oke. Kecilkan. Kemudian lagi ya, untuk tangkai ke atas. Oke. Kemudian lagi satu. Nah, untuk mengubah bentuknya kita klik sekali. Oke. Kurang lebih lagi dikit. Kita pakai select direction.
sudah rapi seperti itu. Kemudian kalau kalian mau ubah warna, kalian bisa klik ke selection tool, kemudian klik selnya ini, kemudian ubah warna filenya apa. Warnanya ini ya, biru ya. Oke, dia akan berubah jadi warna biru. Oke, kalian coba-coba lagi di rumah dalam penggunaan shape untuk menggambar sebuah objek. Oke, setelah selesai kalian menggambar, kalian bisa menyimpannya atau menyimpan file tersebut di drive atau dokumen kalian di komputer. Caranya klik file, kemudian save. Nah, untuk format dari Adobe Illustrator, dia extensionnya adalah .ai, itu file mentahannya ya, file mentahannya. Karena kita kemudian taruh di mana, kalian kalau di desktop my dokumen boleh, kemudian klik save. Oke, klik oke. Kemudian untuk file yang kalian akan kumpul misalnya gitu, atau di kalian upload misalnya di media sosial dan lain sebagainya, kalian perlu export namanya, bukan file mentahannya di upload sana. Caranya klik file, kemudian export, kemudian pilih lokasinya di mana. Kita contohkan di desktop misalnya, kemudian formatnya apa nanti, ada JPEG, PNG dan lain sebagainya. Oke, dengan nama sama, coba satu, kemudian export. Oke, kita lihat ini dia. Coba satu ada file mentahan, kemudian coba satunya lagi adalah format PNG. Hasilnya seperti ini. Oke, materi hari ini cukup sekian dulu. Sampai ketemu pada materi berikutnya.